Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Harum SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman sejawat sekalian yang saya cintai dan saya banggakan di balik layar virtual ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan inayah sehingga kita bisa bersama-sama menonton sesi presentase terkait layanan atau usaha ini. Tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menjadi terang benderang. Nah, namun terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota tim saya, yakni anggota tim 2. Yang pertama ada saya sendiri, Andi Batari S, selaku moderator dan pemateri pertama. Kemudian ada rekan saya, Zul Asfi Raihana, sebagai pemateri kedua. Kemudian yang ketiga ada rekan saya, Reski Amalia Mokwago, sebagai pemateri ketiga. Kemudian rekan saya Andi Nurfitria sebagai pemateri keempat. Kemudian pemateri kelima yakni rekan saya Ika Handayani. Kemudian yang terakhir pemateri keenam ada Ahmad Taufik Al-Hidayat. Baiklah, untuk mengefisienkan durasi video, mari saya mulai saja presentasi terkait bidang usaha ini. Nah, jadi tim kami, tim 2, memutuskan mengangkat sebuah usaha yang berbasis layanan yang dinamakan dengan aplikasi curhat online. Nah, seperti namanya, aplikasi curhat online ini adalah aplikasi yang berbasis media dan teknologi. Kemudian teman-teman mungkin bertanya, mengapa kami memutuskan untuk mengangkat judul yang satu ini? Karena berdasar pada riset kecil-kecilan yang telah tim kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa anak muda zaman sekarang itu memang perlu yang namanya tempat curhat yang khusus. Dalam hal ini, menggabungkan seni curhat itu sendiri dengan seni teknologi, karena bisa diketahui bersama bahwa teknologi atau media itu adalah hal yang tidak bisa lepas sekarang dari kehidupan kita. Ibaratkan dua sisi koin, apalagi anak muda zaman sekarang mungkin bahkan lebih mahir daripada orang tua. Kemudian terkait tentang curhat ini, mengapa kami memutuskan mengangkat layanan curhat? Karena kami merasa bahwa anak muda zaman sekarang itu perlu yang namanya tadi tempat, dan apalagi sekarang itu anak muda, berdasarkan riset yang kami lakukan, bahwasanya mereka lebih nyaman, lebih mudah, lebih luwes, lebih plong kalau melakukan curhat atau curahan hati dengan teman sebayanya, sahabat atau orang lain. Di sini dari beberapa jurnal yang telah kami lihat, bahwasanya banyak sekali siswa atau anak muda yang merasa bahwa mereka lebih nyaman dan lebih leluasa mengeluarkan curahan hatinya dengan sahabat, teman atau orang lain ketimbang dengan misalnya orang lain, guru dan sebagainya. Mereka merasa lebih akrab, lebih nyaman, lebih betul-betul bersahabat dan bisa mengeluarkan unek-uneknya sendiri dalam menyampaikan perasaannya. Nah, itulah mengapa kami memutuskan untuk mengangkat judul ini, karena kami merasa harus ada tempat tersendiri untuk melakukan curhat. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa aplikasi curhat online ini juga merupakan implementasi dari salah satu teknik model konseling, yakni konselor sebaya. Jadi di sini kami memutuskan untuk mengangkat judul yang satu ini, karena merasa bahwa dalam realitasnya juga tim kami juga merasa bahwa melakukan sesi curhat dengan orang lain itu rasanya lebih aman. Maksud dalam hal ini betul-betul kita bisa mengeluarkan apa-apa yang telah kami pendam ataupun sebenarnya mau kita sembunyikan dan tidak ingin kita berikan kepada keluarga ataupun orang lain.
Lalu mungkin pertanyaan selanjutnya, mengapa kami mengadakan ini secara online? Karena hal ini terbilang praktis dilakukan hanya bermodalkan gadget atau smartphone. Dan faktanya sebenarnya anak-anak muda atau siswa zaman sekarang kan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gadget atau smartphone. Baiklah, kalau begitu saya akan membacakan poin pertama terkait layanan aplikasi curhat online ini. Ada di poin pertama, yakni customer service, yang dimana kami bagi menjadi dua bagian customer service, yakni satu, siswa yang berada di rentang umur 13 sampai 18 tahun, atau idealnya itu mereka berumur kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Kemudian customer service bagian yang kedua, yakni mahasiswa di rentang umur 19 sampai 22 tahun. Mengapa kami memutuskan untuk tidak mengambil umur di bawah umur 13 tahun? Karena kami merasa bahwa umur itu adalah betul-betul harus berada di bawah bimbingan orang tua, yang dimana mungkin bisa diarahkan, dibimbing langsung oleh orang tuanya. Dan kami rasa bahwa aplikasi kita ini tidak cocok untuk anak-anak yang berusia 12 tahun ke bawah. Nah, kemudian selanjutnya materi poin yang akan disampaikan ini akan dibacakan langsung oleh rekan saya, pemateri kedua atas nama Zulasfi Raihana. Kepada layar dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Zulasfi Raihana, pemateri kedua, akan melanjutkan pembahasan mengenai aplikasi yang kami kembangkan, yaitu aplikasi curhat online. Baiklah, untuk bagian kedua yaitu ada value relationship. Nah, yang pertama yaitu aplikasi berbasis data. Apakah itu aplikasi berbasis data? Nah, aplikasi berbasis data adalah sebuah aplikasi yang khusus menangani penyimpanan data, menjadikan file-file tertentu, memberikan proteksi keamanan dan melaksanakan transaksi data dengan baik, serta menambah data, menghapus data, mengubah dan mencetak data, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan aplikasi yang berbasis data. Yang kedua yaitu free to download. Aplikasi yang kami kembangkan ini merupakan aplikasi yang free to download, yang dimana jika ingin di-download di App Store maupun di Play Store tidak dikenakan biaya atau bisa dikatakan sebagai gratis. Kemudian kemitraan pelanggan kami yang ketiga yaitu fitur aplikasinya yang menarik dan mudah digunakan. Aplikasi yang kami kembangkan ini memiliki fitur yang sangat baik dan memiliki fitur yang luar biasa. Nah, di mana ketika pelanggan membuka aplikasi kami, maka mata pelanggan akan dimanjakan dengan tema dan background dari aplikasi kami yang menarik, memanjakan mata pengguna yang menggunakannya, serta pengguna tidak sulit menggunakan aplikasi kami karena kami mencantumkan pada pengguna pertama tata cara pemakaian aplikasi kami, dengan kami menuliskan keterangan-keterangan cara pemakaian aplikasi kami disertakan dengan foto-foto dari aplikasi kami. Dari fitur-fitur tersebut, kami juga mendukung percakapan personal dengan baik, mendukung berbagai file, mendukung emoji dan GIF. Kemudian, kemitraan pelanggan kami yang keempat dan yang terakhir yaitu tempat mencurahkan isi hati. Tujuan utama dari aplikasi yang kami kembangkan ini untuk membantu seseorang untuk menyelesaikan masalahnya, memberikan solusi terkait curhat-curhat hati mereka yang mereka sampaikan melalui aplikasi kami, serta menjadi tempat naungan bagi perempuan-perempuan di luar sana yang sedang down akibat mungkin karena akibat percintaan mereka. Jadi kan dukungan dari kami. Nah, kami disinilah aplikasi kami berperan, di mana kami memberikan solusi kepada pelanggan kami atau pengguna aplikasi kami. Kami memberikan solusi terkait masalah yang mereka alami melalui aplikasi kami ini, yaitu aplikasi curhatan online. Itulah tadi beberapa kemitraan pelanggan yang disediakan oleh aplikasi kami. Kemudian kami berpindah ke bagian ketiga yaitu channel atau saluran.
Aplikasi yang kami kembangkan, kami menyalurkan aplikasi ini agar dikenal banyak orang. Kami menyalurkannya melalui Instagram, WhatsApp, Facebook, Line, Twitter. Kami membagikan dalam bentuk link video dan di dalam link video itu terdapat latar belakang dari aplikasi kami disertakan dengan foto-foto yang mencakup aplikasi kami ini. Selain itu, kami juga memasang spanduk dan baliho di jalan-jalan, baik itu di jalan kota maupun di jalan poros, agar orang-orang yang jarang menggunakan sosial media dapat mengetahui adanya aplikasi kami melalui baliho dan spanduk-spanduk yang kami pasang. Kemudian kami juga menggunakan selebgram dan influencer serta youtuber-youtuber untuk menyalurkan aplikasi kami dengan memasangkan iklan di YouTube maupun di televisi mereka. Bahkan kami juga menggunakan jasa selebgram untuk selebgram tersebut mengunjungi suatu lokasi agar mereka dapat mempromosikan aplikasi kami. Hal semacam ini kami lakukan agar aplikasi kami sedikit demi sedikit dapat menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan bisa menyebar ke seluruh dunia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai kemitraan pelanggan dan channel atau saluran dari aplikasi yang kami kembangkan. Dan terima kasih sebelumnya, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, kemudian untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rizky Amalia Mokoago. Kepada Rizky, layar dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya Rizky Amalia Mokoago sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Zul Aspriyahana. Materi selanjutnya yaitu mengenai Customer Relationship atau kemitraan pelanggan. Yang pertama adalah layanan virtual atau online. Sama seperti dengan namanya, yakni aplikasi layanan curhat online, maka aplikasi ini hanya bisa diakses dengan menggunakan layanan virtual atau online. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa layanan virtual ini merupakan layanan di mana seseorang bisa mendapatkan seluruh kebutuhan informasi yang diinginkan melalui gadget yang mereka miliki dengan mengandalkan jaringan internet yang stabil. Yang kedua yaitu ada potongan harga untuk 1 bulan percobaan. Sama dengan aplikasi-aplikasi berbayar lainnya seperti Lightroom, Remini, View, Spotify, dan Alipmotion yang memberikan fasilitas berupa diskon atau potongan harga untuk 1 bulan percobaan, maka aplikasi kami ini juga akan memberikan fasilitas yang sama, yakni potongan harga untuk 1 bulan percobaan bagi para pengguna baru. Yang ketiga yaitu ada reseller pada layanan belajar internasional. Cara kerja reseller di sini sama dengan reseller barang pada umumnya. Jika reseller barang memperjualbelikan barang, maka reseller di sini akan mempromosikan aplikasi layanan curhat online ini kepada halayak ramai. Selanjutnya yaitu ada revenue streams atau arus pendapatan, atau bisa kita sebut juga sebagai penghasilan. Yang pertama ada pemakaian layanan aplikasi curhat online. Jadi, penghasilan yang akan dimiliki dari aplikasi layanan curhat online ini berasal dari para pengguna atau pemakai layanan aplikasi curhat online. Yang kedua yaitu ada penayangan layanan streaming tentang tips dan trik bersosialisasi dengan teman, keluarga, dan masyarakat. Jadi di dalam aplikasi ini akan disediakan fasilitas berupa penayangan layanan streaming bagi orang-orang yang mungkin membutuhkan tips dan trik bersosialisasi dengan teman, keluarga, dan masyarakat. Sehingga hal ini juga menjadi salah satu arus pendapatan atau penghasilan yang akan didapatkan dari aplikasi layanan curhat online. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Andi Nurfitria. Kepada Andi Nurfitria, layar dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya Andi Nurfitria sebagai pemateri ketujuh akan melanjutkan pembahasan terkait layanan aplikasi curhat online ini. Materi yang ketujuh yaitu Key Activation atau aktivitas utama. Poin yang pertama yaitu perancangan dana. Membangun sistem informasi, langkah pertama kita adalah membuat perancangan dana. Perancangan adalah membuat sebuah rencana yang berkaitan dengan proyek sistem informasi. Kalau kita ingin membuat aplikasi, maka kita akan melakukan perancangan dana. Berapa pengeluaran, berapa biaya yang dibutuhkan, apa saja yang harus dibiayai, tak ketinggalan pula merencanakan anggaran budget yang harus kita keluarkan. Sistem pembuatan laporan penggunaan dana kegiatan pada perencanaan pembuatan aplikasi menggunakan database untuk memudahkan dalam melakukan penginputan data, pengajuan dana, bukti pengeluaran kas, bukti kas umum, dan jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu pencarian pengembangan aplikasi atau developer application. Pekerjaan yang dilakukan di tahap pengembangan adalah
Pemrograman bertugas membuat dan mengembangkan suatu program atau aplikasi sebagai solusi IT melalui suatu bahasa pemrograman tertentu dan memastikan kualitas dari aplikasi yang kita kembangkan agar sesuai dengan standar kebutuhan. Jadi, kita mencari orang yang paham IT, misal dari teknologi pendidikan untuk kembangkan layanan ini, dan kita harus perhatikan developer biar kita ikut paham tentang aplikasinya. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu pembuatan aplikasi. Yang pertama yaitu analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem adalah mencari tahu kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam sistem yang akan kita bangun. Setelah analisa selesai, selanjutnya rancang sistemnya dengan membuat diagram alir dari aplikasi yang akan dibuat. Desain interface dahulu sesuai dengan normalisasi database. Identifikasi entitas atau apa saja yang terlibat di dalam aplikasi. Kemudian yang kedua yaitu mengkonfigurasi opsi dan mengupload aset. Google Play menargetkan aplikasi ke kumpulan pengguna dan perangkat di seluruh dunia. Dengan mengkonfigurasi beragam setelan Google Play, dapat memilih negara yang ingin dijangkau, bahasa listing yang ingin digunakan, dan harga yang ingin dikenakan di setiap negara. Kemudian, poin yang kelima yaitu pemakaian aplikasi, yaitu implementasi atau menerapkan aplikasi kepada klien untuk dipakai. Kemudian poin yang keenam yaitu melaksanakan pelayanan utama yaitu curhat online. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ika Handayani. Kepada Ika, layar dan tempat dipersilahkan. Saya Ika Handayani akan melanjutkan materi mengenai aplikasi layanan curhat online. Langsung saja materi selanjutnya yaitu sumber dana utama. Yang pertama, sumber dana utama kami itu berasal dari aplikasi itu sendiri, yaitu aplikasi curhat online. Yang kedua, hardware dan software atau bisa dikatakan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras di sini dimaksudkan adalah fisik dari komputer untuk pembuatan aplikasi dan mengatur aplikasi tersebut. Perangkat lunak dimaksudkan di sini yaitu data-data mengenai aplikasi curhat online tersebut. Yang ketiga yaitu server. Server di sini bisa dikatakan masuk sebagai perangkat lunak, namun ia berbeda dengan perangkat lunak. Yang membedakan adalah server di sini berisi tentang pengaturan-pengaturan mengenai aplikasi itu sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu layout. Layout di sini adalah foto, video atau hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi yang berkaitan dengan aplikasi tersebut. Nah, baiklah, kembali lagi saya Ika Handayani akan melanjutkan materi mengenai layanan curhat online. Selanjutnya yaitu materi mengenai mitra utama kami. Yang pertama, mitra utama kami yaitu Lembaga Psikologi yang ada di Makassar, atau lembaga ini disebut dengan Lembaga Psikologi Excellent Makassar. Nah, lembaga ini diharapkan dapat berperan penting dalam aplikasi layanan curhat online kami. Yang kedua yaitu Vanellos Sidrap. Vanellos Sidrap adalah sebuah forum anak di Sulawesi Selatan, khususnya di Sidrap, yang melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental untuk anak-anak. Yang ketiga yaitu Klinik Psikiater Insan Sabir. Dan yang terakhir yaitu Klinik Psikiater Fitra. Dan dua klinik yang saya sebutkan tadi diharapkan dapat juga bekerja sama dengan layanan curhat online kami. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ahmad Taufik Al-Hidayat. Kepada Taufik, layar dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Taufik Al-Hidayat sebagai pemateri yang terakhir akan melanjutkan pembahasan mengenai cost struktur atau struktur biaya. Di dalam struktur biaya ini terdapat biaya hak cipta untuk pengembangan aplikasi. Di dalam pengembangan aplikasi ini dibutuhkan hak cipta supaya bisa melindungi hak eksekutif dan hak ekonomi bagi pencipta karya. Yang kedua yakni biaya perancangan. Biaya perancangan aplikasi diperlukan biaya yang besar seperti biaya server, biaya sertifikat SSL, dan biaya pemeliharaan. Dan yang ketiga, biaya peluncuran aplikasi. Biaya promosi serta
Perizinan. Supaya orang lain mengetahui keberadaan aplikasi layanan curhat ini, maka diperlukan promosi, di mana di dalam memasang iklan secara online di YouTube atau di media sosial lainnya. Diperlukan suatu biaya untuk pemasangan iklan tersebut. Dan yang keempat, biaya listrik. Di mana dalam biaya listrik ini dipergunakan untuk menjalankan PC atau laptop atau handphone. Dan yang terakhir yakni biaya hardware dan software. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi presentasi tim kami terkait bidang layanan aplikasi curhat online. Semoga bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, dan bisa membuat beberapa orang mungkin tertarik untuk bersama-sama mengembangkan dan mensukseskan aplikasi curhat online ini. Kami dari tim 2 pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.